Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang sedekah, tentang menginfakkan harta, ya, menginfakkan harta. Ini dulu ya. Mari kita sama-sama kita baca hadisnya tentang menginfakkan harta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ayyus sadaqah a'adhamu ajrah qala anta saddaqa wa anta sahihum tahsal faqara wa ta'mulul gina wa la tumhil hatta idza balagatil hulkum qulta lipulani kadza wali fulani kadza wa qad kana li fulan. Ini sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa seseorang telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah yang manakah? Sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekah pada waktu sehat. Bersedekah pada waktu sehat. Tamak kepada harta. Takut miskin dan sedang berangan-angan menjadi orang kaya. Janganlah kamu memperlambatnya sehingga maut tiba, lalu kamu berkata, hartaku untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu telah menjadi milik si fulan, ahli waris. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Miskat. Jadi kita intinya bersedekah itu ketika kita ini sedang sehat, sedang memujehna, kalau bahasa Sunda mah memujehna, kita ini banyak angan-angan, banyak keinginan gitu ya. Itu banyak keinginan. Biasanya yang menghalangi sedekah itu karena banyak keinginan. Orang itu mau sodako, mau sedekah, mau nolong orang itu, kalau dianya banyak keinginan nggak jadi. Karena dia ingin itu, ingin ini belum tercapai. Bagaimana mau sedekah? Keinginan dia aja belum tertunaikan keinginannya. Jadi bagaimana dia mau bersedekah? Keinginan saya aja belum tunai, belum selesai gitu ya. Nah, maka kata Rasulullah, sedekah yang paling besar pahalanya ketika kita sehat, ketika kita banyak keinginan, banyak angan-angan, udah sedekah aja lah buat nanti aja di akhiratnya. Jadi sedekah yang paling besar pahalanya ketika kita sehat, ketika kita ini penuh dengan rencana-rencana, itu baru kita bersedekah, itu pahalanya besar sekali. Kalau kita bersedekah sementara kita sudah mau meninggal, ini pahalanya kecil, karena sudah mau meninggal baru kita mau sedekah, mau nolong orang. Sudah, ini harta ini yang buat si ini, harta itu buat si itu. Ya walaupun tidak dibagikan, tidak disedekahkan, tetap aja itu milik orang lain karena dianya mau mati. Ya, jadi kalau kita ingin bersedekah yang afdol, paling afdol sedekah itu yaitu ketika kita ini lagi sehat, lagi memujehna, banyak keinginan, banyak hayang ya. Mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang ya sesuai hadis Rasul kita ya. Keterangannya nih, telah menjadi milik si fulan ahli waris,
maksudnya adalah bahwa harta tersebut sudah termasuk dalam hak-hak ahli waris. Oleh karena itu, wasiat seseorang ketika meninggal dunia boleh dilaksanakan menjelang ajalnya. Hanya dilaksanakan menjelang dilaksanakan hanya sepertiga dari hartanya, seperti dia saja. Ketika sebelum kita meninggal ya harta tuh, kalau kita punya harta dibagikan kepada, diwariskan itu sepertiga. Mungkin yang sepertiga, berarti sepertiga itu jadi kita kebagian satu. Sepertiga berarti kita kebagian satu. Yang dua itu dibagikan, diwariskan, dan yang satu buat kita. Tapi ketika itu kita itu lagi belum mau mati, masih hidup ya. Jadi kalau dia mau diwariskan, di sini dijelaskan, wasiat seorang ketika meninggal dunia boleh dilaksanakan menjelang ajalnya, hanya dibolehkan dari sepertiga hartanya. Orang-orang yang dalam keadaan hampir meninggal dunia tidak lagi memiliki hak atas hartanya sendiri lebih dari sepertiga, hanya sepertiga dapatnya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan sabda Rasulullah SAW bahwa manusia sering berkata, harta saya, padahal hartanya hanya 3 perkara saja, yakni apa yang telah ia makan, pakaian yang telah ia pakai, dan sedekah yang sudah disimpan di dalam khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang tertinggal setelah ketiga perkara tersebut akan keluar dari miliknya, yakni sesungguhnya ia telah meninggalkan harta untuk orang lain. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa seseorang yang bersedekah 1 dirham ketika hidupnya lebih baik daripada bersedekah 100 dirham ketika hampir meninggal dunia. Jadi 100.000 itu lebih baik ketika sehat. Sedekah 100.000 lebih baik ketika sehat. Bersedekah 100.000 itu lebih baik daripada sedang sakit atau mau meninggal 1 juta. Jadi lebih baik 100.000 tapi waras, lagi sehat ya. 100.000 itu sedekah, lagi sehat lagi waras, daripada sudah mau meninggal baru sedekah. Itu pahalanya sedikit ya, walaupun sedikit sih daripada enggak mah ya, mendingan sedekah. Tapi bagusnya itu ketika sehat sedekah itu ya, ketika sehat, ketika kita banyak keinginan lah, bagusnya mah bersedekah itu. Dan Rasulullah katakan harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, tapi bertambah. Cuman karena keyakinan kita ini terhadap hadis Rasulullah itu sangat lemah. Lemah sekali kita. Keyakinan kepada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Keyakinan kepada sabda Rasulullah SAW lemah. Kita ini lemah Kita belajar, maka belajar lagi, ngaji lagi, thalabul ilmi lagi, ngaji lagi, thalabul ilmi lagi. Maksudnya supaya iman kita ini meningkat. Ya, iman kita meningkat. Tapi kalau kita jarang ngaji, jarang baca kitab, jarang thalabul ilmi, maka iman kita itu lemah, hadirin. Gak penting kita ngaji, belajar, thalabul ilmi, bertanya kepada ulama, kepada ustadz ya. Kita sering sharing. Bertanya tentang agama, jangan bertanya tentang dunia, tentang agama. Kita lanjutkan. Harta saya, ya Subhanahu wa ta'ala,
sesungguhnya ia telah meninggalkan hartanya untuk orang lain. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa seorang yang bersedekah 1 dirham ketika hidup lebih baik daripada bersedekah 100 dirham ketika hampir meninggal dunia. Oh, jadi 100.000 itu ketika masih hidup. Kalau sudah hampir meninggal dunia, sedekahnya sedikit pahalanya. Baru mau sedekah. Ketika sehat tidak mau sedekah. Ya. Orang yang bersedekah pada saat menjelang kematiannya seolah-olah bersedekah dengan menggunakan harta orang lain. Allahu Akbar. Ketika mau meninggal dunia baru sedekah. Nah itu seolah-olah kita bersedekah memakai harta orang lain. Karena itu sudah menjadi ahli waris. Kita sudah aturannya dikasih sama anak kita, malah kita sedekahkan. Berarti kita memakai harta orang lain.